Bismillah, Alhamdulillah. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha siang dan malam, namun rezeki terasa seret, peluang datang lalu pergi begitu saja, dan keuangan seolah tidak pernah benar-benar stabil? Hati gelisah, pikiran penuh beban, dan kamar tempat Anda beristirahat justru terasa semakin sempit dan menekan. Padahal dalam ajaran Islam, setiap usaha yang disertai niat baik dan tawakal kepada Allah pasti memiliki jalan keluarnya. Namun seringkali, tanpa kita sadari, ada sebab-sebab tersembunyi yang menghambat datangnya keberkahan rezeki dalam hidup kita. Hari ini, dengan izin Allah, kita akan membuka tabir tentang elemen-elemen tersembunyi di kamar Anda yang bisa menjadi penghalang rezeki. Bukan sihir, bukan pula hal mistis yang menakutkan, melainkan kebiasaan dan kondisi yang tampak sepele, tetapi berdampak besar pada aliran energi, ketenangan jiwa, dan keberkahan hidup. Jika Anda bersedia menyimak sampai akhir, insya Allah Anda akan memahami bagaimana perubahan kecil dapat menjadikan kamar Anda sebagai tempat yang menenangkan, penuh keberkahan, dan menjadi wasilah datangnya rezeki yang lebih lancar. Dalam Islam, kebersihan, kerapian, dan keteraturan adalah bagian dari iman. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka ruang tempat kita tidur, berdoa, dan merenung seharusnya menjadi ruang yang bersih, tertata, dan menenangkan. Namun kenyataannya, banyak kamar yang justru dipenuhi barang-barang tidak terpakai, pakaian lama yang menumpuk, dan benda-benda rusak yang dibiarkan begitu saja. Tanpa disadari, kondisi ini menciptakan suasana batin yang berat, sumpek, dan melemahkan semangat. Rezeki dalam Islam bukan hanya soal uang, tetapi juga ketenangan hati, kesehatan, dan kemudahan urusan. Ketika kamar Anda dipenuhi energi negatif akibat kekacauan dan penumpukan barang, pikiran pun ikut kacau. Hati menjadi sulit fokus, doa terasa hampa, dan semangat ikhtiar perlahan menurun. Inilah yang sering membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kesulitan ekonomi tanpa menyadari akar masalahnya. Salah satu sumber penghambat rezeki yang paling sering diabaikan adalah lemari pakaian. Coba perhatikan dengan jujur, berapa banyak pakaian di dalam lemari Anda yang sudah lama tidak dipakai, usang, pudar warnanya, atau bahkan rusak? Dalam pandangan spiritual, menyimpan pakaian lama yang tidak terpakai berarti menyimpan energi masa lalu. Pakaian adalah bagian dari identitas diri. Ketika Anda terus mempertahankan pakaian yang terkait dengan masa sulit, kegagalan, atau kesedihan, secara tidak sadar Anda sedang mempertahankan energi kelangkaan dalam hidup. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dan tidak menimbun sesuatu yang tidak bermanfaat. Barang yang tidak digunakan sebaiknya disedekahkan, dibagikan, atau dilepaskan dengan ikhlas. Ketika Anda membersihkan lemari dan menyisakan pakaian yang layak dan benar-benar digunakan, Anda sedang mengirim pesan kepada alam dan kepada diri sendiri bahwa Anda siap menerima pembaruan, siap menerima rezeki baru, dan siap melangkah ke fase hidup yang lebih baik atas izin Allah. Selain pakaian, perhatikan juga benda-benda rusak di kamar Anda. Cermin retak, jam mati, kursi patah, atau dekorasi yang sudah tidak layak pakai. Dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda rusak ini sering dianggap sepele. Padahal, secara simbolis, benda rusak mencerminkan stagnasi dan keterhentian. Jam yang mati melambangkan waktu yang terbuang, cermin retak melambangkan pandangan diri yang tidak utuh, dan perabot rusak menciptakan suasana batin yang tidak nyaman. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menjaga lingkungan agar tetap baik dan tidak menimbulkan mudarat. Membiarkan barang rusak di kamar sama saja dengan membiarkan ketidaknyamanan berdiam lama di ruang pribadi kita. Lambat laun, hal ini memengaruhi pikiran, menurunkan motivasi, dan menghambat keberanian untuk mengambil peluang-peluang baru dalam hidup. Cobalah hari ini, dengan niat karena Allah, melihat kamar Anda dengan sudut pandang yang baru. Bukan sekadar tempat tidur, tetapi sebagai ruang ibadah, ruang istirahat jiwa, dan tempat memulihkan energi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah benda-benda di kamar ini mendukung ketenangan dan keberkahan, atau justru menahan saya dalam kondisi yang sama dari tahun ke tahun? Melepaskan barang-barang yang tidak lagi membawa manfaat bukan berarti menyia-nyiakan, melainkan bentuk syukur atas apa yang telah Allah titipkan. Ketika Anda berani melepaskan, Allah Maha Mampu menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Inilah langkah awal membersihkan jalur rezeki, membuka pintu kemudahan, dan mempersiapkan diri menyambut keberkahan yang lebih luas. Dalam kehidupan seorang muslim, apa yang dilihat oleh mata setiap hari akan memengaruhi hati dan pikiran. Karena itulah, dekorasi dan suasana kamar tidak boleh dianggap sepele. Banyak orang mengira bahwa rezeki hanya ditentukan oleh kerja keras di luar rumah, padahal kondisi batin yang dibentuk dari ruang pribadi sangat menentukan kelancaran ikhtiar dan kekuatan doa.
Jika kamar Anda dipenuhi simbol kesedihan, kekacauan, atau nuansa gelap, maka perlahan suasana hati pun ikut tertarik ke arah yang sama. Coba perhatikan gambar, lukisan, atau hiasan dinding yang ada di kamar Anda. Apakah ia menenangkan, atau justru memunculkan rasa takut, sedih, dan gelisah? Dalam sudut pandang spiritual Islami, apa yang terus-menerus kita pandang akan tertanam dalam alam bawah sadar. Gambar pemandangan gersang, wajah muram, hewan yang tampak agresif, atau ilustrasi kehancuran tanpa harapan dapat menanamkan pesan negatif ke dalam hati, walaupun kita tidak menyadarinya secara langsung. Hati adalah pusat niat dan keyakinan. Ketika hati sering terpapar simbol kesempitan, maka doa-doa tentang kelapangan rezeki menjadi lemah. Bukan karena Allah tidak mengabulkan, tetapi karena batin kita sendiri belum siap menerima keluasan. Oleh sebab itu, mengganti dekorasi bukan sekadar soal estetika, melainkan ikhtiar untuk membersihkan pesan-pesan negatif yang selama ini menetap dalam pikiran. Islam mengajarkan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah dan menumbuhkan harapan. Maka sebaiknya kamar dihiasi dengan hal-hal yang menumbuhkan rasa syukur dan optimisme. Pemandangan alam yang hijau, air yang mengalir dengan tenang, langit cerah, atau kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan dapat menjadi pengingat akan luasnya rahmat Allah. Setiap kali mata memandang, hati pun teringat bahwa rezeki Allah tidak pernah sempit. Yang sempit hanyalah prasangka manusia. Selain gambar dan hiasan, cahaya di kamar juga memegang peran besar. Kamar yang gelap, pengap, dan jarang terkena cahaya matahari akan memengaruhi suasana jiwa. Dalam Islam, cahaya sering diibaratkan sebagai petunjuk dan keberkahan. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka membiarkan cahaya alami masuk ke kamar di pagi hari adalah bentuk syukur dan keterbukaan terhadap nikmatnya. Bukalah jendela setiap pagi, biarkan udara segar mengalir, dan izinkan sinar matahari menyentuh ruang tempat Anda beristirahat. Udara yang segar membantu mengusir rasa malas, membersihkan pikiran, dan menguatkan semangat. Ketika tubuh dan pikiran segar, ikhtiar pun menjadi lebih maksimal, dan doa-doa dipanjatkan dengan hati yang lebih hidup. Perhatikan pula aroma di kamar Anda. Bau apek, lembab, atau tidak sedap seringkali muncul akibat barang menumpuk dan kurangnya sirkulasi udara. Dalam hadits disebutkan bahwa malaikat menyukai aroma yang baik dan kebersihan. Menghadirkan aroma yang lembut dan menenangkan, seperti wangi alami dari kayu, bunga, atau wewangian ringan, dapat membantu menciptakan suasana batin yang lebih khusyuk dalam berdoa dan berzikir. Namun ingat, jangan berlebihan. Islam tidak menyukai sikap berlebih-lebihan dalam hal apapun. Tujuan utama bukan memamerkan kemewahan, tetapi menciptakan ruang yang sederhana, bersih, dan menenangkan. Ketika kamar menjadi tempat yang nyaman, jiwa pun lebih mudah bersyukur, dan rasa cukup akan tumbuh dengan sendirinya. Rasa cukup inilah yang menjadi kunci datangnya keberkahan rezeki. Hal lain yang sering diabaikan adalah posisi tempat tidur dan kebiasaan di atasnya. Banyak orang menjadikan tempat tidur sebagai tempat menumpuk barang, pakaian, bahkan pekerjaan. Padahal tempat tidur adalah tempat beristirahat yang seharusnya bersih dan lapang. Tidur yang tidak berkualitas akan melemahkan fisik dan pikiran, sehingga usaha di siang hari tidak maksimal. Islam mengajarkan keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Keduanya sama pentingnya dalam meraih rezeki yang halal dan berkah. Jika kamar Anda selama ini terasa berat, pengap, dan tidak menenangkan, jangan langsung menyalahkan nasib. Bisa jadi Allah sedang memberi isyarat agar Anda memperbaiki ruang hidup sebelum memperluas rezeki. Sebab rezeki yang luas membutuhkan hati yang lapang dan jiwa yang siap memikul amanah. Seringkali, penghalang terbesar datangnya rezeki bukan berasal dari luar diri kita, melainkan dari kebiasaan kecil yang terus dibiarkan. Di kamar, ada banyak benda sepele yang tampak tidak berbahaya, namun perlahan menggerogoti ketenangan batin dan melemahkan semangat hidup. Ketika hati tidak tenang, doa pun menjadi kering, dan ikhtiar terasa berat. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat menekankan keteraturan, kebersihan, dan kesadaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu kebiasaan yang paling sering terjadi adalah membiarkan kamar menjadi tempat penampungan barang-barang yang tidak jelas fungsinya. Kertas menumpuk, kotak kosong, barang rusak yang disimpan dengan alasan, siapa tahu nanti dipakai. Semuanya menciptakan beban visual dan mental. Setiap kali mata melihat tumpukan itu, pikiran menerima pesan tentang penundaan, ketidakpastian, dan rasa tidak selesai. Tanpa sadar, kebiasaan ini terbawa ke cara kita mengelola rezeki dan peluang hidup. Islam mengajarkan kejelasan niat dan ketegasan dalam bertindak. Menunda-nunda membereskan kamar adalah cerminan dari sikap menunda perbaikan hidup. Padahal,
Allah menyukai hambanya yang bersungguh-sungguh dan rapi dalam urusan kecil maupun besar. Ketika Anda mulai menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sebenarnya Anda sedang melatih diri untuk bersikap tegas, jujur pada diri sendiri, dan siap menyambut amanah yang lebih besar. Perhatikan pula barang-barang elektronik di kamar Anda. Ponsel yang terus menyala di samping kepala, kabel berantakan, atau perangkat rusak yang tidak pernah digunakan lagi. Semua ini menciptakan gangguan yang tidak terlihat. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran terus terjaga, dan hati sulit benar-benar tenang. Padahal tidur yang berkualitas adalah hak tubuh dan merupakan bagian dari ibadah, karena dengan tubuh yang sehat kita dapat beribadah dan bekerja dengan lebih baik. Rasulullah mengajarkan adab sebelum tidur, seperti membersihkan tempat tidur, berdoa, dan mematikan hal-hal yang tidak perlu. Ketika kamar dipenuhi gangguan, adab-adab ini sering terabaikan. Akibatnya, bangun pagi terasa berat, sholat subuh tidak khusyuk, dan hari pun dimulai dengan kelelahan. Dalam kondisi seperti ini, mengejar rezeki menjadi lebih sulit karena fondasi spiritual dan fisik kita lemah. Benda lain yang sering luput dari perhatian adalah cermin. Cermin bukan sekadar alat untuk bercermin, tetapi juga memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Cermin yang kotor, buram, atau retak dapat memengaruhi citra diri secara halus. Setiap kali bercermin, alam bawah sadar menangkap kesan ketidaksempurnaan dan ketidaknyamanan. Lama-kelamaan, rasa percaya diri menurun, dan keberanian untuk mengambil peluang pun ikut melemah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehormatan diri dan percaya pada potensi yang telah Allah berikan. Membersihkan dan merawat cermin adalah simbol merawat pandangan terhadap diri sendiri. Ketika Anda melihat pantulan yang bersih dan jelas, hati pun lebih mudah menerima bahwa diri ini layak mendapatkan kebaikan dan rezeki yang halal. Selain itu, suara dan kebisingan di kamar juga patut diperhatikan. Televisi yang menyala tanpa ditonton, musik yang terus diputar, atau suara gaduh dari perangkat elektronik dapat mengganggu ketenangan. Hati membutuhkan keheningan untuk merenung, berzikir, dan menguatkan niat. Jika kamar tidak pernah benar-benar tenang, jiwa pun sulit beristirahat. Cobalah luangkan waktu untuk menghadirkan keheningan di kamar Anda. Matikan perangkat yang tidak perlu, duduk sejenak, dan rasakan suasana ruang tersebut. Dengan kesadaran penuh, niatkan dalam hati bahwa kamar ini adalah tempat untuk mendekat kepada Allah, tempat memperbaiki diri, dan tempat memohon keberkahan. Niat yang kuat akan mengubah cara Anda memandang ruang hidup dan cara Anda menjalani hari. Semua perubahan ini mungkin terlihat kecil, bahkan remeh. Namun dalam Islam, kebaikan sekecil apapun memiliki nilai di sisi Allah. Membersihkan satu sudut kamar, merapikan satu laci, atau membuang satu benda yang tidak bermanfaat bisa menjadi awal dari perubahan besar. Karena ketika hati menjadi ringan dan pikiran jernih, rezeki pun lebih mudah mengalir melalui jalan-jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Setelah membersihkan dan menyingkirkan hal-hal yang menghambat, langkah berikutnya adalah menghadirkan unsur-unsur yang menguatkan keberkahan. Dalam Islam, kehidupan tidak hanya tentang menjauhkan keburukan, tetapi juga mengundang kebaikan. Kamar yang kosong dari energi negatif perlu diisi dengan niat yang benar, simbol kebaikan, dan suasana yang mendukung kedekatan kepada Allah. Inilah tahap penting agar perubahan yang Anda lakukan tidak bersifat sementara, tetapi berkelanjutan. Salah satu unsur terpenting adalah niat. Setiap kali Anda masuk ke kamar, niatkan bahwa ruang ini adalah tempat memperbaiki diri, menenangkan hati, dan mendekat kepada Allah. Niat yang terus diulang akan membentuk kesadaran baru. Kamar tidak lagi sekadar tempat tidur, melainkan ruang muhasabah, ruang doa, dan ruang memulihkan energi setelah berjuang mencari rezeki halal di luar rumah. Hadirkan kalimat-kalimat yang mengingatkan kepada Allah. Bisa berupa kaligrafi sederhana dengan lafaz basmalah, Asmaul Husna, atau ayat Al-Quran yang menenangkan hati. Bukan untuk dipamerkan, tetapi sebagai pengingat lembut bahwa setiap langkah hidup berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Ketika mata memandang kalimat-kalimat ini, hati pun lebih mudah tunduk, ikhlas, dan berserah diri. Selain itu, jaga kebersihan lantai dan sudut-sudut kamar. Debu dan kotoran yang menumpuk seringkali tidak terlihat, tetapi memengaruhi kenyamanan. Islam sangat menekankan kebersihan lahir sebagai pintu kebersihan batin. Kamar yang bersih memudahkan malaikat untuk hadir, menenangkan pikiran, dan menguatkan suasana ibadah. Membersihkan kamar dengan niat ibadah akan bernilai pahala dan membawa ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tanaman hidup juga dapat menjadi simbol pertumbuhan dan harapan. Pilih tanaman yang mudah dirawat dan selalu hijau. Tanaman yang sehat melambangkan kehidupan yang terus bertumbuh dan rezeki yang mengalir dengan izin Allah. Merawat tanaman melatih kesabaran,
konsistensi, dan rasa tanggung jawab. Setiap kali menyiramnya, niatkan sebagai doa agar rezeki Anda pun tumbuh dengan sehat dan penuh keberkahan. Namun ingat, jangan menjadikan simbol-simbol ini sebagai sarana bergantung selain kepada Allah. Semua hanyalah wasilah, bukan sumber rezeki. Sumber rezeki sejati hanyalah Allah semata. Simbol dan suasana yang baik hanya membantu menyiapkan hati agar lebih siap menerima nikmat dan amanah yang diberikan. Perhatikan pula arah dan kerapian tempat tidur. Usahakan tempat tidur selalu rapi setelah bangun. Kebiasaan merapikan tempat tidur melatih disiplin dan rasa tanggung jawab sejak pagi hari. Islam mengajarkan untuk memulai hari dengan kebaikan. Ketika hari dimulai dengan keteraturan, pekerjaan pun lebih terarah, dan hati lebih siap menghadapi tantangan. Jangan lupa menyediakan ruang kecil untuk ibadah. Tidak perlu luas, cukup bersih dan tenang. Sebuah sajadah yang terlipat rapi, mushaf Al-Quran yang dijaga kebersihannya, dan suasana yang mendukung kehusyukan. Ketika kamar memiliki ruang ibadah, doa menjadi lebih dekat, sholat lebih khusyuk, dan hubungan dengan Allah semakin kuat. Hubungan inilah yang menjadi kunci utama datangnya rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah bukan selalu tentang jumlah yang besar, tetapi tentang rasa cukup, ketenangan, dan kemudahan dalam menjalani hidup. Banyak orang memiliki harta melimpah, tetapi hatinya sempit dan gelisah. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, namun hatinya lapang dan penuh syukur. Kamar yang tertata dengan niat yang benar membantu membentuk hati yang lapang dan siap bersyukur atas setiap nikmat. Semua langkah ini bukan untuk mengubah nasib secara instan, tetapi untuk menata kembali hubungan Anda dengan diri sendiri, lingkungan, dan Allah. Ketika ketiganya selaras, maka rezeki akan datang melalui jalan-jalan yang penuh hikmah. Kini sampai pada bagian terakhir, bagian yang menyatukan semua ikhtiar lahir dan batin yang telah kita bahas. Perlu dipahami bahwa menata kamar bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menata hati dan pikiran. Dalam Islam, perubahan sejati selalu dimulai dari dalam diri. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Maka setiap langkah kecil yang Anda lakukan di kamar adalah bentuk kesungguhan untuk berubah dan mendekat kepadanya. Setelah kamar dibersihkan, dirapikan, dan diisi dengan suasana yang menenangkan, luangkan waktu sejenak untuk bermuhasabah. Duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, dan hadirkan rasa syukur di dalam hati. Syukur bukan hanya diucapkan, tetapi dirasakan. Ingat kembali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, sekecil apapun itu. Hati yang penuh syukur adalah magnet keberkahan yang paling kuat. Perbanyak doa di ruang yang telah Anda tata. Mintalah kepada Allah bukan hanya kelapangan rezeki, tetapi juga keberkahan di dalamnya. Rezeki yang berkah akan membawa ketenangan, menjauhkan dari sifat tamak, dan menguatkan niat untuk berbagi. Jangan pernah meremehkan doa yang dipanjatkan dengan hati yang bersih dan penuh harap. Doa adalah senjata orang beriman dan jalan terbaik untuk mengetuk pintu langit. Selain doa, perkuat pula ikhtiar. Kamar yang tertata akan membantu Anda berpikir lebih jernih, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan semangat baru. Gunakan energi ini untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Islam sangat memuliakan kerja keras yang halal. Setiap langkah mencari nafkah yang disertai niat ibadah akan dicatat sebagai amal kebaikan. Jangan lupa untuk bersedekah, meskipun sedikit. Sedekah adalah salah satu kunci dibukanya pintu rezeki. Barang-barang yang Anda keluarkan dari kamar, seperti pakaian layak pakai atau benda yang masih bermanfaat, niatkan sebagai sedekah. Dengan memberi, Anda sedang membersihkan harta dan membuka ruang bagi datangnya rezeki yang baru. Allah menjanjikan bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah, justru bertambah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Teruslah menjaga kebiasaan baik ini. Jangan menunggu kamar kembali berantakan baru bergerak. Jadikan kerapian dan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup seorang muslim. Kamar yang terjaga akan menjadi saksi kesungguhan Anda dalam memperbaiki diri. Dari ruang kecil inilah, perubahan besar bisa bermula. Jika suatu saat rezeki terasa kembali sempit, jangan langsung berputus asa. Evaluasi kembali diri dan lingkungan. Bisa jadi ada kebiasaan lama yang kembali muncul, atau niat yang mulai melemah. Segera perbaiki, perbarui niat, dan kembalilah bersandar kepada Allah dengan penuh keyakinan. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui isi hati hambanya. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalan rezekinya masing-masing. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri. Kamar yang tertata, hati yang tenang, dan doa yang istiqomah akan membantu Anda tetap teguh di jalan yang benar.
Rezeki yang datang mungkin tidak selalu seperti yang Anda bayangkan, tetapi selalu datang tepat pada waktunya. Semoga apa yang telah Anda dengar hari ini menjadi pengingat dan pemicu perubahan. Jika Anda merasakan manfaat dari naskah ini, niatkan untuk menyebarkannya agar menjadi amal jariah. Dukung terus konten-konten yang mengajak kepada kebaikan dan perbaikan diri. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, memberkahi setiap usaha, dan menjadikan hidup kita penuh ketenangan serta keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.